Pemirsa, lanjutan sidang dua kasus yang membelit Medina akhirnya sampai kepada pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Meski tuntutannya berbeda dalam dua kasus, hingga kemarin Medina belum bisa mengungkap apa yang bakal ia lakukan pada sidang pledoi mendatang. Istri dari Lukman Azhari itu tampak gontai dan pasrah dengan apa yang bakal terjadi ke depannya. Kaget soalnya belum pernah. Sekitar 2 tahun bulan ya Bang, gimana Bang? Itu kan hak jaksa ya. Nanti kita pledoi. Itu hak jaksa, kita harus hormati hak jaksa. Hak penuntut umum kita harus hormati. Bahwa pada hari ini telah dibacakan tuntutan oleh JPU yang mana di pasal 522 adalah pasal 273 ya. Undang-Undang ITE dan perkara 553 pasal 27 ayat 4 ITE dengan tuntutan masing-masing ada 1 tahun dan 1 tahun. Pada kesempatan ini tadi kami tim telah mengajukan kepada hakim untuk melakukan pledoi, yaitu nota pembelaan secara tertulis di sidang berikutnya. Untuk menguatkan dan memberi semangat, Tin Wartini yang merupakan ibunda dari Medina menyempatkan diri untuk hadir dalam sidang kali ini. Besar harapan jika pada sidang nanti, majelis hakim bakal mengabulkan pembelaan yang diajukan Medina dan akhirnya bisa terbebas dari jerat hukum. Ibu mohon aja nanti ada pertimbangan untuk lebih ringan lagi atau bahkan berharap untuk bebas karena kan dia dalam keadaan sakit bipolar juga kejadiannya dan lagi pengobatan sampai saat ini itu aja 6 bulan dan minta dikurangi lagi sama Bapak Hakim, Bapak Jaksa, minta yang lebih ringan lagi karena kasihan untuk masa depan anaknya masih kecil-kecil. Semoga juga Mbak-mbak atau teteh-teteh juga memaafkan dan memberi kesempatan untuk berkarya kembali anak ibu. Insya Allah mudah-mudahan kami akan melakukan yang terbaik untuk Medina, insya Allah. Tinggal selangkah lagi, Medina bakal menerima kepastian hukum yang bakal diterimanya. Pihak Medina pun berharap jika putusan yang diambil majelis hakim bisa lebih ringan dari tuntutan pihak JPU. Namun jika sebaliknya, Lukman yang selalu setia mendampingi Medina di persidangan, siap menerima apapun keputusan dari majelis hakim. Mudah-mudahan saya juga mohon doanya, semoga ada kebaikan untuk ini, untuk Medina, semua pihak ya. Kita berharap semua bisa mengambil memetik hikmah dari ini semua. Medina yang lain macam kita akan bukan terbaik. Sebagai penasihat hukum, tentu saya akan membuat pledoi. Itu hak hukum Medina yang diatur oleh undang-undang. Kita harus membuat pledoi pembelaan terhadap tuntutan jaksa. Itu suatu hal yang lumrah, itu normatif ya, itu diatur dalam undang-undang. Ya pasti harapannya dimaafkan dan bisa dikasih kesempatan untuk bisa berkarya dan bisa berobat dengan sembuh dan nyaman karena masa pengobatannya juga kan perlu waktu walaupun sudah keluar. Di tempat terpisah, sidang lanjutan kekerasan yang dialami oleh Miki Susanti yang dihelat di Pengadilan Negeri Kota Tangerang kembali dihelat dengan terdakwa Christian Hansen Wijaya. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 saksi dari Miki, salah satunya sang bunda Famela. Hari ini adalah agendanya pemeriksaan saksi fakta oleh ibu kandungnya Miki, yang mana ibu kandungnya memang menyaksikan adanya luka-luka di dalam tubuhnya Miki ya. Karena ketika pasca kejadian penganiayaan berat atau KDRT yang oleh Hansen kepada Miki menelpon ibunya untuk datang ke rumah Miki untuk
melaporkan lah kejadian itu. Dan karena nggak seharusnya laki-laki walaupun kesel seperti apapun melakukan kekerasan, karena kan perempuan itu kan lemah ya sebenarnya ya, apalagi Miki itu kan pendiam, nggak pernah ngelawan orang seperti itu. Oke, saya yang emosi, saya yang marah karena perasaan tuh Miki disiksa itu saya gitu. Saya aja orang tuanya nggak pernah yang namanya nyubit apa nggak pernah, tapi kenapa orang lain yang bisa sekejam itu gitu. Enggak, Miki itu awalnya nggak pernah cerita karena dia orangnya tertutup, pendiam, dan dia terlalu menahan emosi dia supaya dia nggak bercerita sama saya karena takutnya saya punya sakit gitu ya, takutnya kalau dia cerita nanti saya kepikiran gitu, dan dia takut juga karena ada ancaman-ancaman. Pamela berharap jika Hansen mendapatkan hukuman seberat-beratnya dari majelis hakim. Apalagi kekerasan yang dilakukan oleh Hansen terlampau membuat Miki kini mengalami trauma akut. Mudah-mudahan Pak Hakim bisa adil-adilnya, karena ini tindakan yang sudah sangat keterlaluan. Untung saja anak saya nggak mati, nggak meninggal. Jangan sampai orang lain yang terluka. Terus pokoknya saya pengen Hansen ya dihukum yang berat, seberat-beratnya gitu, biar dia ngerasain gimana sakitnya dipukul, dibekep selama 2 jam, dijambak, dipisauin seperti ini, ditendang perutnya, dia duduk di sini. Saya sih pengen dia hukum seberat-beratnya, karena sampai kapanpun akan saya terus cari si Hansen, walaupun misalnya ada apa-apa saya akan berdiri di depan. Hansen ketangkap, bukan ketangkap, sekarang memang udah ditangkap ya, bisa lama gitu tuntutannya. Selain itu, permasalahan antara pesinetron Kevin Hillers dan Siska semakin panas. Setelah Kevin membuka beberapa bukti kunci aksi dugaan kekerasan yang dilakukan Siska, membuat dirinya murka. Bahkan Siska menuding jika video yang disebarkan oleh mantan kekasihnya itu adalah rekayasa. Anggapannya saya sih kayak yang orang kenapa gitu, kayak what's wrong, kayak apakah sudah kehilangan akal, gelap mata, karena dia sudah melanggar ibaratnya tuh kode etik pers, kemudian dia juga ada melanggar undang-undang ITE ya, pidana. Di situ mulai dari merekam video tanpa izin, menyebarkan, mendistribusikan video yang bersifatnya pribadi, dan ada hal-hal yang sebetulnya itu tidak boleh dipublikasikan ke publik, itu milik penyidik. Apalagi yang dia sebarkan ini adalah video edit-editan, ada kata-kata yang ditambah-tambahkan, ada kayak subtitle ya, itu kan berarti sudah jelas diedit. Saya nih berbicara mengenai fakta. Orang kalau ngomong mungkin bisa berbohong, tulisan bisa dibuat-buat, pengakuan juga bisa palsu, tapi ini kita bicara mengenai fakta. Oh enggak, saya nggak pernah memfitnah dia ini itu. Semua hal yang saya ucapkan itu bukan fitnah, tapi fakta. Termasuk di kepolisian, mereka tidak mungkin menangkap orang atau memanggil orang yang tidak bersalah. Hanya itu, tindakan Kevin itu juga dinilai telah mencoreng namanya. Oleh karena itu, ia pun sudah menutup pintu damai untuk Kevin. Apalagi ia kadung kecewa dan juga bakal menuntut Kevin ke jalur hukum terkait pemutusan sepihak kontrak kerja antara mereka berdua. Di sini saya sih tidak merasa saya paling benar, makanya saya ikuti proses hukumnya. Kalau bilang dirugikan, saya pasti dirugikan. Dan kalau secara material dirugikan, sudah jelas itu ada kontrak yang masih berjalan sampai 2023, produk itu diputuskan secara sepihak. Padahal kan saya sudah keluar modal yang tidak sedikit. Kemudian juga ada beberapa prestasi kontrak brand ambassador yang tidak tuntas. Itu juga saya dirugikan karena kan materi saya sudah ada masuk transferannya ke dia. Fitnahnya sudah terlalu banyak. Dia mau ngomong apapun saya udah gak mau dengar. Buat apa saya percaya?